Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ibu Rosdiana, mengajar di SMP Negeri 1 5 Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Ada 4 modul pelatihan mandiri pada topik kurikulum merdeka. Yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah jantung atau isi pendidikan, yaitu apa yang akan dipelajari siswa. Karena siswa adalah acuannya, maka pengembangan kurikulum berpusat pada kemerdekaan siswa dalam belajar. Selain itu, kurikulum merupakan program yang menyuguhkan pengalaman belajar untuk perubahan perilaku peserta didik. Ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Sedangkan klasifikasi kurikulum yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Selanjutnya, optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memiliki sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Kurikulum harus berubah supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi teknologi semakin berkembang, canggih dan maju dengan sangat cepat. Alasan berubahnya kurikulum adalah supaya relevan dengan perkembangan zaman, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Lalu kurikulum yang baik yang bagaimana? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan kurikulum yang tidak mengekang dan memaksa semua sivitas akademik. Mengapa kurikulum perlu diadaptasikan? Kurikulum yang ada diperuntukkan bagi peserta didik tanpa kebutuhan khusus. Perlu dilakukan proses penyesuaian sehingga dapat memenuhi kebutuhan individu peserta didik yang berkebutuhan khusus. Adaptasi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan, pengalaman, pendapat, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utamanya. Adaptasi kurikulum juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah, kondisi lingkungan sekolah, dan ekosistem sekolah. Kurikulum itu dikembangkan agar pelaksanaannya bermakna dan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan juga satuan pendidikan. Sehingga perlu adanya prinsip pengembangan kurikulum. Adapun prinsip pengembangan kurikulum yaitu ada 5. Yang pertama berpusat kepada peserta didik, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal sebagai KOSP, yaitu karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Yang keempat, pengorganisasian pendidikan. Dan yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Adapun prinsip pengembangan KOSP, yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar siswa, membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan mengarah pada masa depan berkelanjutan. Kurikulum itu sifatnya dinamis, karena kurikulum
dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pendidikan, pembelajaran, modul ajar, media ajar sampai ke asesmennya. Itulah tadi pemaparan saya tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih.